Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan pulihkan hidupku. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Ku rasakan pertolongan-Mu Tuhan. Ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Shalom saudara,
Dalam bulan kasih sayang ini, mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan lebih lagi melalui puji-pujian kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita atas kasih yang telah diberikan kepada kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan. Oh, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, meninggikan namamu. Naikkan syukurku, oh kami naikkan Tuhan. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Oh, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita berhenti, oh, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Benar Tuhan, hidup kami hanya milik-Mu. Kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu di setiap waktu, di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus bergerak di hati, berkuasa atas hidupku, bawaku melihat perbuatan Allah yang besar. Ku tahu kini Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Roh Kudus bergerak di hati, berkuasa atas hidupku. Mari kita melihat Bawaku melihat perbuatan siapa? perbuatan Allah yang besar. Ku tahu Kini Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku mau selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Kita sudah merasakan kasih yang begitu besar, yang rela memberikan segalanya bagi kita. Mari sama-sama angkat pujian kita. Dengarlah laguku, Kita nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. dengarlah, Dengarlah laguku, mari nyanyikan. naikkan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah
Shalom. 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 Selamat Hari Kasih Sayang Saudara. Pas banget ya. Tahun ini tanggal 14 Februarinya jatuh pada hari Minggu. Iya Ras, makanya kalau kita lihat tim PO hari ini kece banget ya. Pada pakai baju pink gitu, lucu. Lihat dong kalian hari ini dapat apa? Lihat deh, aku dapat coklat loh. Ah, Cici pamer. Tahu nih pamer doang, nggak bagi-bagi. Tapi kan coklat ini cuma simbol aja, nggak penting. Yang penting kita jangan lupa mengungkapkan kasih sayang kita kepada keluarga, sahabat, saudara seiman. Dan yang paling penting, pada Tuhan jangan lupa. Iya sih, bener banget. Tapi gak cuma hari ini doang dong, Ci. Buat kita mah setiap hari juga hari kasih sayang. Biarlah hari ini jadi reminder untuk kita selalu mengungkapkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita dan kepada Tuhan. Nah iya, bener banget tuh. Kan kita udah merasakan kasih Tuhan setiap hari, 24 jam non-stop. Masa mengungkapkan rasa kasih sayang kita kepada Tuhannya cuma hari ini doang? Gitu dong. Tapi kok ini tulisannya buat Raras? Ya, masa salah kirim? Nih Ras, punya kamu? Wah, buat aku nih. Oke. Akhirnya aku dapet juga. Oh, ada tulisannya nih. Reminder bahwa kita akan selalu mengadakan online fellowship dari hari Senin hingga hari Sabtu jam 7.30. Hah, aku kira salah alamat lagi. Yah, jatuh. Apa nih? Loras, kok dijatuhin coklatnya? Tunggu, kok ada tulisan lagi nih? Apa nih tulisannya? Oh, katanya saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi GoPay, OVO, atau Dana menggunakan barcode ini, atau bisa transfer juga ke rekening gereja. Ya, jadi aku gak dapet coklat nih. Aku juga jadi gak dapet coklat deh. Lagian bisa-bisanya ya, kepleset dari tangan coba. Yeay, jadi aku yang dapet. Tapi gak boleh sedih dong. Kan tadi kita sendiri yang bilang kalau coklatnya ini gak penting. Yang penting kan kita diingetin untuk mengungkapkan rasa kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama setiap harinya. Ya sih. Ya udah yuk kita lanjut menyembah Tuhan melalui persembahan pujian kita sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Bener banget. Yaudah deh, kalau gitu sekian dari kami. Sampai jumpa di Bethany News berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu.
sama-sama kita katakan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu Tuhan, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan, oh tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, Engkau lebih dari segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari segalanya, kami berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu Tuhan, begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah
Tuhan. Dalam perlindungan-Mu, oh Tuhan, yang begitu sempurna atas hidup kami. Oh, Shanana Maya Se, Kirala Maya Ramaya Ramaya So, Shad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 a. Rancangan indah-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Oh, Sharana Maya Se, Yana Maya So, Yana Maya Shara bala 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 bala. Oh, Irana Maya Shara Maya Se, Ya Baba, Shara bala 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 bala. Shidi di 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 di. Yana Maya Shara bala 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 bala. Hati kami akan tenang bersama. Shara bala 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 bala. Shara bala 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 bala. Shidi di 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 di. Shara namaya shakara bala bala bala. Shara namaya shara bala 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 bala. Kirana namaya shidi di 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 di. Shidi di 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 di. Shakara bala 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 bala. Shara maya shidi di 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 di. Shinana maya shara. Benar Tuhan, jiwa kami tenang, jiwa kami tentram bersama-Mu ya Bapa. Kau mengenal setiap hati kami. Kau tuntun setiap kami, jaga setiap kami. Biarlah hidup kami hanya seturut dengan kehendak-Mu, hanya mengikuti rencana-Mu saja ya Bapa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sama-sama kita angkat pujian. Tuhan, inilah yang ku
Ya Bapa, kami bersyukur Engkau telah menerima kami sepenuhnya menjadi milik-Mu dan memelihara kami dengan kasih setia-Mu yang begitu luar biasa. Bimbinglah kami senantiasa ya Bapa, agar hidup kami menyenangkan akan hati-Mu dan memancarkan terang kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sampaikanlah ya Bapa apa yang menjadi isi hati-Mu saat ini. Hati kami telah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu 14 Februari 2021. Saya percaya dimanapun kita berada, kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang memberkati kita sekalian. Wah, tim PW, hari ini kita kembaran ya. Baju kita warnanya sama dan ini adalah salah satu warna favorit saya. Semoga hati kita pun yang di dalam seceria warna yang ada di luar. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ibadah online yang masih kita lakukan terus-menerus selama beberapa waktu ini, saya percaya tidak akan mengurangi sedikit pun sukacita dan damai sejahtera yang ada di dalam setiap kita. Asalkan tidak ada seorang pun di antara kita yang menjadi penonton. Saya ingatkan, dalam ibadah online tidak ada yang menjadi penonton. Kita tidak sedang menonton ibadah loh. Kitalah yang sedang beribadah kepada Tuhan. Dan melalui ibadah online ini, kita juga tetap dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita dapat menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan, mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Tadi dalam Bethany News, kita sudah diberitahu bagaimana cara yang mudah dan modern untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah online pun kita tetap bisa bertegur sapa satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan fasilitas live chat atau komen yang ada di YouTube channel. Kita bisa saling bertegur sapa seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa orang di bawah ini. Ya, dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada tim ibadah online yang dengan tekun dan setia setiap minggu mempersiapkan ibadah-ibadah online agar kita sekalian dapat beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya segala jerih lelah saudara-saudaraku sekalian tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan dan Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudaraku sekalian. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya juga mau menyambut sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama dengan kami di dalam YouTube channel ini. Welcome, Anda bukan orang asing, Anda adalah keluarga kami di dalam Kristus Yesus. Nah, terus ikuti ibadah-ibadah online maupun video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Saya anjurkan saudara bisa meluangkan waktu mendengarkan video-video khotbah yang ada di dalam YouTube channel ini agar saudara mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar mengenai firman Tuhan. Nah, bagi saudara yang sudah rutin mengikuti ibadah online melalui YouTube channel ini, sudah saatnya saudara menjadi mempelai Kristus yang berfungsi, mempelai Kristus yang bijaksana. Bagaimana caranya? Saudara bisa share video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini kepada sahabat-sahabat, keluarga saudara, agar sebagaimana saudara diberkati, mereka pun akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang? Boleh lambaikan tangan saudara? Oh, puji Tuhan. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Xin Nian Kuai Le, Gong Si Fa Choi. Tuhan memberkati. Haleluya. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Terjebak. Saya ulangi, judul khotbah saya hari ini adalah Terjebak. Nah, saya sengaja mengangkat tema ini, terjebak. Karena apa? Karena ternyata banyak orang Kristen hari-hari ini terjebak dalam hubungan atau relationship yang rusak. Ya, sekedar terlibat, menjalaninya, tetapi sebetulnya tidak menikmati hakikat yang sesungguhnya dari sebuah hubungan atau relationship.
Dan ini kan sangat rusak, ini kan sangat berbahaya kalau diterus-teruskan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin pihak yang lain, ya, sebut saja lawan mainnya, juga pasti tidak menikmati hubungan atau relationship yang seperti itu. Nah, bertepatan dengan hari ini di mana-mana banyak orang berbicara tentang kasih sayang. Nah, mari kita akan belajar tentang hubungan atau relationship yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berada dalam sebuah hubungan atau relationship yang dapat dinikmati dan menjadi berkat tentunya. Jadi kalau kita taat mengikuti firman Tuhan ini, maka kita akan berbahagia dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani relationship atau hubungan-hubungan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya yakin ini adalah ayat-ayat yang saudara tentunya sudah hafal, tapi bisa jadi terlupakan dalam praktek hidup tiap-tiap hari. Nah, kita akan baca dari Markus pasal 12 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Nah, kekasih-kekasih Kristus, mempelai Kristus yang baru saja kita baca, ini adalah pengajaran dan perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, kalau saudara memegang Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang terbaru, di situ diberi warna yang berbeda. Ini adalah perkataan dari Yesus Kristus sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sadarkah saudara bahwa firman Tuhan ini sebetulnya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjalani sebuah hubungan atau relationship yang benar dan berkualitas. Nah, kekasih Kristus, kenapa saya menyebut banyak orang hari-hari ini terjebak di dalam hubungan atau relationship yang rusak? Karena ini yang saya amati, saudaraku. Mereka sekedar menjalankan hubungan tersebut, namun ternyata tanpa adanya kasih di dalamnya, sebagaimana yang seharusnya firman Tuhan katakan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, padahal sejak semula Tuhan itu merencanakan, ya, kehidupan manusia. Tuhan itu merencanakan bahwa manusia itu akan memiliki hubungan atau relationship dengan kasih. Dan saya ingin katakan bahwa firman Tuhan ini yang Tuhan Yesus sampaikan, ini adalah undang-undang dasarnya, saudara, yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada saudara dan saya, bagaimana kita menjalankan hubungan atau relationship dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu banyak orang yang terjebak dalam hubungan atau relationship yang tanpa kasih. Ya, yang rusak tadi itu adalah karena tanpa kasih. Akhirnya hanya sekedar menjalankan atau melakukan tanpa ada gairah sama sekali. Ya, hubungan dengan Tuhan yang sekedar dilakukan karena kewajiban, ya. Bukankah banyak orang yang beribadah hari-hari ini juga hanya karena sekedar merasa itu kewajiban, ya. Takut Tuhan marah katanya, takut dikutuk katanya, takut tidak diberkati, dan berbagai-bagai ketakutan lainnya. Padahal seharusnya kan di dalam kasih tidak ada lagi ketakutan, kata firman Tuhan. Tapi ini sangatlah aneh. Ada di dalam Tuhan tapi penuh dengan ketakutan-ketakutan. Ya, karena apa? Karena ternyata relationship atau hubungannya dengan Tuhan tidak lagi didasari atas kasih. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan tanpa sebuah kesetiaan, tanpa ketaatan, apalagi kekudusan. Berapa banyak mereka yang mengaku diri orang Kristen, orang percaya, ternyata saudaraku tetap santuy,
Hidup di dalam dosa, dosa, ya. Bahkan mereka punya pedoman delicioso, ya. Wena, hidup dalam dosa. Nah, padahal di dalam kasih seharusnya hidup kita itu akan penuh dengan kekudusan. Kalau kita menjalani hubungan relationship dengan Tuhan dengan benar, dengan kasih, maka akan penuh dengan kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Tidak lagi sembarangan, apalagi terus santai di dalam dosa. Dan yang ketiga, pada akhirnya saudaraku, karena menjalani kehidupan atau menjalani hubungan relationship yang tanpa kasih, hubungan dengan Tuhan sekedar untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Ini kan gawat, saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan. Tuhan bahkan hanya dijadikan sebagai objek penderita yang selalu bisa disalahkan, yang selalu disalah mengerti, yang seringkali hanya dipaksa untuk memenuhi segala permintaan-permintaan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu dalam hubungan dengan Tuhan yang rusak, yang tanpa kasih. Lalu bagaimana dalam hubungan dengan sesama manusia? Ya tentunya pasti akan lebih kacau lagi, saudaraku. Akan lebih parah lagi. Kalau ke Tuhan saja sudah seperti itu hatinya, kasihnya tidak ada, apalagi kepada sesama manusia. Nah, saya ingin, saudaraku, kerinduan hati saya di tahun anugerah, di tahun pemulihan ini, kita jangan lagi melanjutkan jebak dalam hubungan atau relationship yang tanpa kasih, yang rusak seperti itu. Ini saatnya untuk kita kembali kepada hubungan atau relationship yang penuh kasih dan berkualitas kerajaan sorga. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh merindukan memiliki hubungan atau relationship yang benar, yang didasari oleh kasih dan berkualitas kerajaan sorga. Boleh lambaikan tangan saudara, beri dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, harus kita pahami sama-sama bahwa orang-orang yang terjebak ini bukan tidak tahu destinasinya. Saya ulangi, orang-orang yang terjebak bukan tidak tahu tujuan mereka. Mereka sebenarnya tahu, tapi mereka tidak tahu bagaimana jalan keluar untuk mencapainya. Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar, ya. Sama seperti seorang yang terjebak di dalam sebuah ruangan. Adakah di antara saudara yang pernah mengalami terjebak dalam sebuah ruangan? Ya. Ya. Saudara tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari sana, ya. Pada saudara tahu tujuan, seharusnya memang ada di luar, tapi untuk keluar saudara tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin karena suasana saat itu gelap gulita, bisa jadi, ya. Atau karena memang saudara tidak mengenal lingkungan situ, saudara tidak tahu tentang ruangan tersebut. Akibatnya saudara tidak tahu jalan keluar. Hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita khusus akan membahas tentang hubungan dengan sesama kita. Ya, nanti di lain waktu kita akan membahas bagaimana tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hari ini kita hanya khusus tentang hubungan dengan sesama. Saudara, mungkin saudara sering mengucapkan atau mendengar orang berkata, kita harus bersilaturahmi, kita harus berfellowship. Pernah bukan? Ya, apa sih sebenarnya tujuan daripada orang melakukan silaturahmi atau berfellowship tadi? Ternyata adalah untuk menjaga hubungan. Dan itu benar sekali, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Karena ternyata hubungan itu memang harus di-maintain. Hubungan itu memang harus dijaga. Ya, hubungan itu sesungguhnya bukan sekedar ya diajarkan, tetapi hubungan itu haruslah ditularkan satu dengan yang lain. Amin. Ya, artinya gini saudara, ada yang menularkan dan ada yang tertular. Amin. Ayo, jangan sampai kalah dengan virus hari-hari ini. Ya, hari-hari ini kalau berbicara tentang tertular, ya, ditularkan, sudah tidak asing lagi kan. Nah, sebetulnya relationship atau hubungan itu pun sama.
harus ditularkan satu dengan yang lain. Dan kalau ada yang menularkan, pasti ada yang tertular. Nah, kali ini tidak perlu takut tertular. Ya, saudara tidak perlu untuk menjaga jarak supaya tidak tertular. Kalau yang ini haruslah kita tertular. Nah, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atau berfungsi untuk menularkan sebuah hubungan? Saya catat di sini, mereka yang bertanggung jawab, yang berfungsi adalah orang-orang yang lebih dewasa rohaninya. Saya ulangi, yang berfungsi untuk menularkan sebuah hubungan yang benar adalah mereka yang lebih dewasa rohaninya. Saya ambil contoh saja ketika kita masih beribadah di gereja bersama-sama sebelum pandemi COVID-19. Ketika saudara datang ke gereja, contohnya saudara datang ke gereja Betani Indonesia Anointing of East, ya, yang berada di Blok M Square lantai 3. Maka ketika saudara sampai di pintu gereja, ya, biasanya siapa yang lebih dulu menyapa? Siapa yang lebih dulu mengulurkan tangan menyambut? Biasanya adalah para pekerja gereja, aktivis gereja. Karena mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab, berfungsi untuk menularkan sebuah hubungan. Mengapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang tentu saja lebih dewasa rohaninya. Amin. Nah, kalau kita berbicara tentang hubungan dengan sesama, maka ada 3 kategori hubungan yang harus kita perhatikan dengan benar. Ya, jenis-jenis hubungan yang seharusnya kita perhatikan ini adalah yang pertama, hubungan dengan orang tua kita. Saya yakin dan percaya setiap kita memiliki orang tua. Amin. Saya mau tanya dulu, ada yang tidak pernah punya orang tua? Semua tentunya pernah memiliki atau bahkan saat ini memiliki orang tua. Ya, kalau yang sudah dipanggil oleh Tuhan saat ini sedang beristirahat di Firdaus, tetap saudara artinya memiliki orang tua. Karena tidak ada di antara kita manusia yang tiba-tiba terjadi begitu saja, kan? Ya, kecuali tentu saja Adam dan Hawa, ya, karena mereka memang spesial. Mereka diciptakan sebagai manusia pertama dan tangan Tuhan sendirilah yang membentuk mereka. Tapi setelah itu saudara, ya, manusia beranak cucu. Nah, untuk bisa beranak cucu artinya kita punya orang tua, bukan? Nah, itu yang pertama, hubungan dengan orang tua. Kita harus memperhatikan. Yang kedua adalah hubungan dengan pasangan hidup kita. Ya, untuk yang sudah menikah, suami istri, tentu saja suami harus memperhatikan hubungan dengan istrinya, istri harus memperhatikan hubungan dengan suaminya. Ya, sendiri maksud saya, ya, maksudnya suaminya sendiri, istrinya sendiri, ya, bukan suami orang lain atau istri orang lain, ya. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah hubungan dengan keluarga dan orang lain, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau tanya dulu, dari ketiga kategori ini ada perbedaan gak satu dengan yang lain? Ya, jelas ada lah, ya. Tidak mungkin semuanya sama. Masa hubungan dengan orang tua, dengan hubungan suami dan istri, dengan hubungan dalam keluarga atau dengan orang lain sama saja? Pastinya berbeda-beda, ya. Nah, bagaimana hubungan dengan orang tua? Ya, saya mau tanya, masihkah hari ini hubungan saudara dengan orang tua saudara? Ya, tentu yang orang tuanya masih ada, ya. Ya, kalau yang sudah dipanggil Tuhan, ya, artinya kita sudah terlewatkan masa ini. Tapi bagaimana dengan yang masih ada? Masihkah saat ini penuh dengan kasih dan berkualitas kerajaan sorga? Ya. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, jelas dalam 10 hukum Tuhan, firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menghormati ayah dan ibu kita. Mari kita buka dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada waktu 10 hukum Tuhan ini diturunkan
Ya, ada 2 loh batu di situ. Tentu kita masih ingat yang diterima oleh Musa. Ya, dalam loh batu yang pertama itu berisi 4 hukum Tuhan yang berkaitan dengan hubungan manusia, relationship antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan dalam loh batu yang kedua itu ada 6, saudara. Ada 6 hukum yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Dan yang pertama adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Pertanyaannya, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Jawabannya adalah karena orang tua kita itu Tuhan yang menetapkan. Amin. Tuhan yang memilihkan, Tuhan yang menetapkan siapa yang menjadi orang tua kita. Jadi ketika kita menghormati orang tua, berarti kita sedang menghormati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi kita menghormati Tuhan ketika kita menghormati orang tua kita. Itulah sebabnya ditulis dalam hukum Tuhan. Jadi ini tidak bisa seenaknya sendiri lalu diabaikan. Hanya karena misalnya kita sebagai anak merasa sudah bisa mandiri, sudah bisa cari uang sendiri, lalu kita menganggap sepi hubungan itu. Kita menganggap sepi begitu saja orang tua yang ada di dalam hidup kita. Tidak bisa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, karena ini hukum Tuhan. Ya, belum dicabut sampai sekarang. Saya sangat bersyukur bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita punya budaya yang sangat bagus sekali. Budaya bangsa ini adalah memberikan penghormatan kepada orang tua kita. Dan kita harus membangun hubungan atau relationship. Makanya kalau saudara lihat setiap ada hari raya, ya, ada kesempatan libur panjang, apa yang terjadi, saudara? Orang berbondong-bondong, ya, pulang kampung. Untuk apa? Berjumpa dengan keluarga, terutama dengan orang tua yang masih ada. Nah, itu kan bagus sekali, saudara. Sebetulnya itu sangatlah alkitabiah. Itulah menjalankan hukum Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara masih punya orang tua hari-hari ini, bagaimana saudara sekarang memperlakukan mereka hari-hari ini? Masihkah penuh dengan kasih? Masihkah penuh dengan rasa hormat? Masihkah saudara memiliki hubungan yang berkualitas? Coba saya cek, kapan terakhir kali saudara ngobrol dengan mereka? Mungkin saudara berkata, orang tua saya tinggal di kota yang berbeda. Tidak masalah, hari-hari ini dengan kecanggihan teknologi, ya, kita sangat bersyukur kita bisa setiap saat berkomunikasi, bisa juga bahkan video conference, ya. Tidak ada jarak lagi sebetulnya sekarang. Nah, pertanyaannya, apakah kita memang menyempatkan diri untuk melakukan atau tidak sama sekali? Kapan terakhir ngobrol dengan mereka? Ya, dan ironisnya begini, saudara, ada yang satu rumah tapi bahkan tidak pernah ngobrol sama sekali. Ya, alasannya menurut saya konyol. Alasannya begini, karena nggak nyambung sih, Pak. Berkomunikasi dengan orang tua saya saat ini nggak nyambung. Dan saya mau beritahu kepada anak-anak yang demikian, ya, masih ingatkah engkau ketika engkau masih kecil dulu, sebetulnya engkau juga berkomunikasi itu nggak nyambung dengan orang tuamu sebetulnya. Tapi orang tua berusaha untuk mengerti, memahami apa yang menjadi ocehan-ocehanmu pada waktu itu. Masih ingat itu? Bahkan kadang-kadang dengan perbuatan dan kelakuan kita yang masih kecil yang sangat konyol, orang tua berusaha untuk mengerti apa yang sedang menjadi komunikasi anaknya kepada dia. Ya. Jadi sekarang apabila kita yang berkomunikasi dan mungkin orang tua kita tidak memahami atau belum nyambung, ya, harap maklum. Dan mari kita punya kasih yang lebih besar lagi untuk mau memiliki kualitas hubungan dengan orang tua kita. Nah, kata hormatilah itu di situ menggunakan kata kabat. Ya, kabat punya 2 pengertian. Yang pertama adalah taat dan kasih. Ya, coba kita buka dalam Kolose pasal 3 ayat 20. Rasul Paulus
menuliskan kepada jemaat yang ada di Kolose bagaimana mereka harus mengaplikasikan firman Tuhan yang ada di dalam 10 hukum Allah tadi, ya, menghormati ayah dan ibu. Coba kita baca Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, perhatikan saudara, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah. Indah di sini menggunakan kata eurestos. Eurestos itu punya pengertian begini saudara, acceptable. Acceptable artinya dapat diterima. Artinya di luar itu tidak dapat diterima. Amin. Ya, itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya. Anak-anak boleh saja berbeda pendapat dengan orang tuanya. Boleh kan? Ya, karena masing-masing kan punya pemikiran, punya ide. Boleh berbeda pendapat, tetapi tetap harus menghormati orang tua kita, karena itulah kehendak Tuhan. Sehingga hal-hal yang indah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan karena berbeda pendapat lalu terjadi ya peperangan, pertikaian di situ, perpecahan di situ. Apalagi antara orang tua dengan anak sendiri. Ini bukan dengan anak orang lain, bukan dengan orang tua orang lain. Ya, beda pendapat wajar. Saya terkadang dengan anak saya, ya, kami punya ide yang berbeda, pendapat yang berbeda. Kami diskusi, ya, kami diskusikan, ya, mungkin terkait masalah kehidupan, mungkin terkait masalah pelayanan. Bisa terjadi beda pendapat, ya. Tapi puji Tuhan, dengan diskusi, dengan kami ngobrol, ya, kami memutuskan bersama-sama. Indah saudara, indah sekali. Tidak ada salah dengan beda pendapat. Yang paling penting adalah memiliki hati yang tetap mengasihi, menghormati, karena itulah perintah Tuhan, dan itulah yang acceptable, itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi kata hormatilah, arti yang pertama adalah taat dan kasih. Katakan bersama saya, taat dan kasih. Yang kedua artinya adalah memberikan perhatian dengan segenap hati. Ya, jadi bukan sekedar memberi perhatian, tapi memberi perhatian dengan segenap hati. Ya, kata memberi pun di sini punya pengertian mengurus mereka dengan segenap hati. Saya mau tanya, ya, di minggu hari yang berbahagia ini, berapa banyak di antara saudara yang sampai saat ini masih memberi perhatian dengan segenap hati kepada orang tua saudara? Artinya saudara masih mengurus orang tua saudara dengan penuh kasih, memperhatikan mereka, ya. Mungkin saudara mengantarkan mereka untuk kontrol ke dokter, ya. Mungkin saudara bahkan hanya sekedar menemani orang tua saudara berbelanja di pasar misalnya. Hal-hal yang sederhana, ya. Tapi saya mau katakan, lakukan selagi kita ada kesempatan. Amin. Ya, jangan begini saudara, ketika masih hidup kita abaikan, bahkan kita sia-siakan. Nanti begitu sudah masuk ke peti jenazah, baru kita berebut untuk memeluk dan menciuminya. Buat apa itu semua? Tidak ada gunanya. Amin. Justru selagi masih ada, mari kita beri perhatian kita, kasih kita, karena itu adalah perintah Tuhan, dan itulah yang acceptable, itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, bagaimana sekarang hubungan dengan pasangan hidup kita, ya, dengan suami atau dengan istri kita? Nah, saya baca di kitab Kejadian, saudara, proses penciptaan. Ya, saya percaya saudara juga sudah pernah membacanya. Dan setiap kali Tuhan selesai untuk mengerjakan, tiap hari Tuhan berkata, sungguh amat baik. Tapi ada satu ketika Tuhan berkata justru sebaliknya, tidak baik. Kapan itu? Ya, kalau kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan berkata begini saudara, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Dengan kata lain, Tuhan memandang ketika Tuhan melihat Adam,
yang ada di Taman Eden, Tuhan berkata tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Tuhan menciptakan pasangan hidup baginya. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Allah kemudian memberkati mereka. Ini yang sering saya katakan, pernikahan yang pertama kali itu justru bukan terjadi di mana-mana, tapi terjadi di Taman Eden. Yaitu Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setiap kali saya melakukan konseling pranikah, ya, jadi para mempelai yang akan melangsungkan pernikahan wajib mengikuti konseling pranikah, supaya mereka mendapatkan dasar-dasar pernikahan Kristiani sebelum nantinya diberkati. Nah, saya sering menyampaikan bahwa ide pernikahan itu datang bukan dari manusia. Karena Adam dan Hawa sama sekali tidak tahu tentang yang namanya pernikahan, bukan? Tapi Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta manusia, Dialah yang menciptakan pernikahan. Tuhanlah yang memberkati mereka pertama kali. Lalu baru perintah itu turun, beranak cuculah. Maka itu saya selalu mengingatkan kepada anak-anak muda, mereka yang belum menikah hari-hari ini, jangan dibalik prosesnya, ya. Jangan ikut-ikutan cara dunia. Jangan beranak cucu dulu, baru kemudian datang minta Tuhan berkati. Kan terbalik prosesnya, saudara. Ya, mari datang lebih dulu, datang di hadirat Tuhan, datang di kaki Tuhan, minta Tuhan berkati, persatukan dalam ikatan pernikahan. Dan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan, tidak dapat diceraikan oleh manusia. Baru sesudah itu proses beranak cucu terjadi. Baru setelah itu berkat Tuhan mengalir, di mana manusia, pasangan itu kemudian diberi kuasa. Untuk apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Haleluya. Ya. Dan orang yang paling berhikmat di dunia namanya Salomo. Tentu kita sudah tahu, dia datang kepada Tuhan, dia minta hikmat daripada Tuhan. Salomo menuliskan dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Perhatikan di sini, saudara. Ayat yang ke-9 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Artinya apa? Ternyata berdua itu lebih baik, karena berdua mendapatkan suatu hasil atau upah yang lebih baik daripada kalau sendirian. Ya, hasil berdua itu lebih baik daripada kalau sendirian. Amin. Nah, mari kita akan membuka sekarang Efesus pasal 5 ayat yang ke-33. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Inilah dasar hubungan atau relationship pasangan hidup sebagai suami dan istri, yaitu kasih. Dan diterjemahkan tadi, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Kekasih Tuhan, saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara di sini yang sudah menikah di atas 10 tahun dan engkau masih tetap melekat erat satu sama lain dengan pasangan saudara? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berdoa, ya, makin lama usia pernikahan bukan makin renggang, ya, tapi justru harus semakin
semakin erat sebagai suami dan istri. Ya, saya pernah dengar orang bilang begini, Pak, saya dengan istri saya sekarang sudah bukan lagi seperti suami istri, bahkan sudah seperti kawan. Saya katakan, itu tidak benar. Ya, karena firman Tuhan mempersatukan sebagai suami istri, bukan sebagai teman. Masa kita mau mundur lagi? Dulu kita kawan, kemudian kawin. Masa balik lagi jadi kawan, saudara? Ya, tetap sebagai pasangan suami dan istri. Nah, tapi ironinya saya sering melihat, saudara, khususnya di kota-kota besar nih ya, semakin lama menikah justru ada jarak di dalamnya, saudara. Justru jaraknya semakin jauh. Dulu waktu pacaran, saudara, kayaknya itu dunia milik berdua, tidak mau terpisahkan, kemana saja gandengan tangan. Ada kursi 2 di kafe, mau makan aja duduk satu kursi. Ya, bahkan pesan sama pelayan, ya, pesannya juga cuma 1 porsi. Nggak tahu entah itu ngirit atau memang tidak terpisahkan, ya. Tapi intinya selalu mau bersama-sama, sudah tidak mau berjauh-jauhan. Tapi setelah menikah, apalagi kalau sudah ada anak, saudara, begitu jalan-jalan, ini yang terjadi. Suaminya jalan di depan, istri dengan anaknya di belakang. Ya, ada jarak yang memisahkan. Dan semakin panjang, semakin lama usia pernikahan, ternyata jaraknya juga makin panjang. Saya tidak bisa membayangkan, ya, kalau nanti mereka sampai pada usia pernikahan 50 tahun, saudara. Ya kan? Gak tahu itu kalau jalan bagaimana, saudara. Mungkin suami 50 meter di depan, baru istri muncul di belakang. Ya, nah, Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, kita belajar di sini. Ya, bagaimana kita harus memperlakukan hubungan atau relationship kita dengan pasangan hidup kita, dengan suami istri kita, sesuai dengan firman Tuhan, agar kita tidak terjebak di dalam hubungan atau relationship yang rusak, yang tanpa kasih. Ya, dan kalau kita berbicara mengasihi di sini, ya, bukan berbicara tentang mengucapkan aku cinta padamu atau I love you, ya, kepada pasangan kita tiap detik, tiap menit, tiap jam. Bukan, saudara, ya. Nanti kalau hari khusus seperti hari ini lalu berikan coklat, bukan itu, ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang mengasihi di sini, ini berbicara tentang perhatian dan perbuatan-perbuatan kita tiap-tiap hari. Ya, jadi bukan sekali-kali, ya, dan bukan hanya sekedar perkataan saja. Orang bisa ngomong I love you sampai berbusa, tapi kalau ternyata perhatian dan perbuatan tidak mengiringinya, percuma, saudara, sia-sia. Ya, dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 19, firman Tuhan berkata demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, ini hukum kasih loh, saudara. Bagaimana kita istri mengasihi suami, ya, dengan cara tunduk kepada suaminya. Ya. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seorang suami, dia harus merawati, dia harus menjaga istrinya. Tidak boleh kasar. Ini kata firman Tuhan loh, saudara, ya, dan berlaku di seluruh dunia. Jadi gak bisa kita bilang, oh saya sudah dari sononya, memang orangnya keras begini, ya. Oh, firman Tuhan bilang, janganlah berlaku kasar. Artinya apa? Ya, dalam berkomunikasi yang lembut, ya, dalam bertindak, jangan berlaku kasar. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan dengan orang lain? Ya, bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang berkualitas dengan sesama kita? Jawabnya adalah, jadilah orang-orang yang dapat mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Saya ulangi, bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang berkualitas dengan sesama kita? Ya, yang didasari dengan kasih tadi. Jadilah orang yang dapat mengisi kebutuhan mereka. Saudara, kalau kita belajar,
Ya, ternyata kebutuhan manusia secara umum itu sama. Sandang, pangan, papan, ya, itu kebutuhan dasar. Ya, sama, itu semua membutuhkan. Dan kemudian ada lagi, yaitu butuh keamanan. Artinya apa? Ya, butuh didoakan, ya, butuh keamanan. Apalagi hari-hari ini, saudara. Ya, banyak orang mungkin sudah punya segala-galanya, tapi dia merasa khawatir. Dia butuh dukungan, didoakan, ya, supaya dirinya aman dari segala hal yang mungkin bisa mencelakakan hidupnya. Dan itu kebutuhan loh, saudara. Itu sebuah kebutuhan, ya. Butuh diterima, butuh dicintai apa adanya, ya, itu kebutuhan manusia. Butuh status, ya, karena itu banyak orang kan kepingin kan, status saya apa, ya. Jangan sampai udah berjalan nggak ada statusnya. Nah, orang butuh status, saudara, dan butuh pengakuan dari orang lain. Ya, itu sebenarnya kebutuhan yang ada di dalam diri manusia. Dan yang pasti adalah di atas segala kebutuhan tersebut, semua orang membutuhkan Tuhan, dan semua orang membutuhkan juru selamat. Amin. Sudahkah hari-hari ini kita mengisi kebutuhan-kebutuhan orang-orang tersebut? Ya, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini mereka tidak memiliki pengharapan. Mereka butuh Tuhan. Mereka butuh juru selamat yang bisa menyelamatkan mereka. Sudahkah saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah lebih dulu menerima keselamatan dari Tuhan, saudara mengisi kebutuhan orang-orang tersebut? Saya jadi teringat, saudara, kisah daripada orang kaya yang punya segala-galanya. Dia adalah seorang pemungut cukai. Pada zaman itu dia punya kekayaan yang luar biasa, ya, namanya Sakeus. Tapi ternyata, saudara, hatinya kosong. Dia membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan juru selamat. Dari mana kita tahu? Waktu dia mendengar Yesus ada di kota itu, ini yang dilakukan oleh Sakeus. Dia berlari, saudara. Dia mengejar. Dan ketika orang banyak ada di sekeliling Yesus, dia, orang kaya itu, saudara, naik ke atas pohon untuk melihat Tuhan Yesus, untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan. Saudara bisa lihat, ada kebutuhan kan? Ternyata ada kebutuhan yang luar biasa. Dia boleh punya harta melimpah, dia punya kekayaan yang tidak akan habis-habisnya, dia punya jabatan yang bagus. Tapi ternyata dia butuh Tuhan. Dia butuh juru selamat dan dia mengejar. Dan Yesus tahu akan hal itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus justru berpaling kepada Sakeus dan berkata, "Hai Sakeus, turunlah, ya, sebab aku akan menumpang di rumahmu." Dan ini yang terjadi ketika Yesus ada di keluarga Sakeus. Sakeus dan seisi rumahnya, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka kemudian hidup sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak Sakeus, ada begitu banyak orang-orang lain di luar sana. Mungkin mereka sudah terpenuhi segala-galanya, tetapi mereka sedang mencari yang terpenting dalam hidup mereka, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Ini kesempatan buat kita. Sekalipun di tengah pandemi, kita punya banyak fasilitas. Kita bisa menggunakan berbagai media yang ada, dan kita bisa menjadi saluran berkat buat mereka. Amin. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Ya, sementara mungkin hari-hari ini saudara berada di rumah, ada banyak kesempatan buat saudara untuk mulai melihat sekeliling saudara. Banyak orang-orang yang mungkin selama ini hanya rekanan bisnis, mungkin selama ini hanya alumni sesama satu SMA, satu universitas. Saudara sering di grup-grup WA yang ada berkomunikasi. Sadarkah saudara bahwa banyak di antara mereka yang membutuhkan juru selamat? Belajar jadi orang yang mengisi kebutuhan mereka. Saya percaya saudara, kalau hubungan kita berkualitas dengan sesama,
maka mujizat sangat dekat dengan kita. Mujizat akan mengalir dalam kehidupan kita. Alkitab menuliskan, satu ketika ada janda dari seorang nabi yang jatuh miskin. Ya, nabi itu meninggal, lalu kemudian jandanya jatuh miskin dan datang kepada Nabi Elisa karena penagih-penagih hutang sudah datang untuk menagih hutang. Lalu ini yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepada janda yang miskin itu. Pergilah ke tetangga-tetanggamu dan mintalah bejana-bejana kosong. Dan ini yang kemudian dilakukan setelah janda itu membawa bejana-bejana kosong pulang ke rumahnya. Kemudian dari bejana sebelumnya yang berisi minyak itu dituangkan kepada bejana-bejana kosong yang ada. Dan minyak itu mengalir terus-terusan, mengalir memenuhi bejana-bejana kosong yang ada. Dan baru berhenti ketika bejana yang terakhir sudah penuh. Akhirnya melalui penjualan daripada minyak itu, janda itu bisa membayar seluruh hutangnya dan dia hidup dari sisanya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, perhatikan di sini. Kalau hubungan janda yang miskin itu tidak baik dengan tetangga-tetangganya, pastilah tetangga-tetangganya tidak akan memberikan bejana-bejana kosong mereka kepada janda itu. Zaman itu, bejana itu sesuatu yang berharga, saudara, sesuatu yang mahal. Dan Nabi Elisa tidak memerintahkan untuk pinjam, tetapi minta. Dan saudara lihat, karena hubungan janda miskin itu begitu baiknya, banyak tetangga memberikan bejana-bejana itu kepada janda itu, sehingga akhirnya masalahnya terselesaikan. Nah, kekasih-kekasih Kristus, bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan sesama? Ada 3 M. M yang pertama adalah mari memperhatikan. Ya, memperhatikan. Artinya memberi semangat, memberi penghiburan, mendoakan mereka. Mari kita buka Ibrani 10 ayat 23-24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Firman Tuhan mengatakan saling mendorong dalam kasih, saling menolong dalam pekerjaan baik. Ya, M yang kedua, menolong. Ya, mencarikan solusi yang kita bisa lakukan. Ya, jangan yang kita nggak bisa lakukan. Ya, kita memberikan begitu banyak usulan yang kita nggak bisa lakukan. Ya, carikan solusi yang saudara bisa lakukan, sehingga menolong sesama kita. Di dalam Galatia 6 ayat yang kedua dikatakan begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Lah yang kita baca tadi, hukum kasih, bukan? Iya, orang yang saling menolong, ya, dia memenuhi hukum Kristus. M yang ketiga adalah mengampuni. Artinya begini, saudara, jadilah orang-orang yang selalu buang sampah. Iya, Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, mengampuni ini penting sekali, saudara. Ya, mari kita jadi orang-orang yang pengampun, ya, pemaaf. Bukan orang-orang yang menyimpan sakit hati, kepahitan, dendam, ya. Itu semua sampah. Makanya saya katakan, orang yang mudah mengampuni itu adalah orang yang gampang untuk buang sampah dari kehidupan dia. Ya, sampah jangan disimpan, saudara. Nggak ada sampah yang kemudian kalau kita simpan kemudian bermanfaat buat kita. Ya, sampah kalau kita kantongi saja, kita bawa kemana-mana, satu hari kita akan terganggu dengan aromanya dan mungkin itu menjadi sakit penyakit dan lain sebagainya. Namanya manusia bisa berbuat salah, ya ampuni saja. Ya,
Anak bisa salah? Bisa. Ya, contoh di Alkitab anak bungsu salah. Dia pergi dari rumah kemudian menghambur-hamburkan harta warisan. Tapi ketika kembali, ayahnya mengampuni, ayahnya menerima kembali. Anak bisa salah. Orang tua bisa salah nggak? Juga bisa salah. Ya, Nuh saja pernah salah. Sehingga apa? Dia kemudian mabuk, telanjang, dan akibatnya saudara, ya salah. Tetapi lihat di sini saudara, ya, mari belajar untuk saling mengampuni. Ya, suami istri bisa salah? Bisa salah. Ya, suami bisa satu ketika mungkin karena emosi menjadi marah, berlaku kasar, ya minta ampun. Ya, dan istri tentu saja harus mengampuni supaya engkau sendiri buang sampah. Tidak hidup dalam kepahitan, dendam, sakit hati. Masa dendam, sakit hati, kepahitan kepada pasangan hidup sendiri? Itu dua diikat jadi satu. Artinya selama-lamanya, masa mau selama-lamanya hidup dalam kepahitan? Siapa yang rugi? Tetangga? Pasti bukan, kita yang rugi. Ya, sesama kita bisa berbuat salah, bisa. Ya, mungkin rekan dalam sepelayanan tanpa disadari, tanpa disengaja, mungkin melakukan hal yang menyakiti kita. Ampuni saja. Ya, mengampuni saudara, itu yang untungkan diri kita. Ya, karena kita yang dibebaskan kan. Kita sudah belajar berulang-ulang kali. Ya, jadilah orang yang pemaaf dan pengampun. Memang dalam hubungan kita dengan sesama ada yang namanya jarak saudara. Ada yang harus diperhatikan. Ya, ada yang memang harus dekat, tapi ada juga yang memang harus jauh. Ya, ini kalau nggak diatur bisa berantakan saudara. Ya, harus diatur. Ya, kalau hubungan suami istri wajib dekat, bukan hanya dekat, intim. Amin. Ya, tapi kalau hubungan dengan orang lain harus atur jarak. Jadi jangan terbalik-balik. Jangan hubungan dengan pasangan hidup justru yang jauh, tapi hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang lain justru yang dekat. Jangan dibalik saudara. Itu akan rusak hubungan itu. Ya, jangan kita serumah tapi justru jaraknya jauh sekali. Malah dengan tetangga kita lebih dekat. Dan ini berbahaya sekali saudara. Kita sudah belajar kemarin. Ya, minggu lalu saya sampaikan. Ya, rumput tetangga terlihat lebih hijau. Masih ingat itu? Kenapa bisa terlihat lebih hijau? Karena setelah dicek, setelah diselidiki, karena di rumah kita tidak ada rumput. Nah, solusinya adalah ya tanam rumput di rumah supaya lebih hijau daripada rumput tetangga. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Kristus, di tahun anugerah dan pemulihan ini, mari kita jangan lagi terjebak dalam hubungan atau relationship yang rusak. Ingat, orang yang terjebak bukan berarti tidak tahu destinasinya, bukan berarti tidak tahu tujuannya, tapi tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Nah, jika saudara mau keluar dari hubungan atau relationship yang rusak, yang tanpa kasih, dan ingin kembali kepada hubungan atau relationship yang penuh kasih dan berkualitas kerajaan sorga, mari bersama-sama kita akan berdoa. Kita akan minta pertolongan daripada Tuhan agar Tuhan memulihkan, dan mulailah bertindak melakukan bagian saudara. Amin. Berapa banyak saudara mau meresponi ini? Berapa banyak saudara mau memiliki hubungan atau relationship yang benar, yang berkualitas? Mari buka kedua tangan saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tolong setiap kami, untuk kami dapat memiliki hubungan yang benar dan berkualitas sorgawi. Hubungan dengan Engkau maupun hubungan dengan sesama kami. Tuhan, kami sadar banyak hal yang harus kami perbaiki dalam hubungan-hubungan kami tersebut. Tolong kami Tuhan, berikan kami kemampuan dan kekuatan agar di awal tahun ini kami tidak lagi terjebak dalam hubungan atau relationship yang rusak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan, menegur kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai orang-orang yang juga menularkan hal-hal yang baik kepada sesama kami.
kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah hari Minggu, ibadah online yang boleh kami ikuti pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur biarlah hidup kami boleh terus mempermuliakan akan nama Tuhan. Secara khusus saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami menjadi bagian daripada bangsa terkasih, bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Indonesia ada di tangannya Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami rindu Tuhan keselamatan dari Tuhan turun atas Indonesia. Ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami, agar bangsa kami boleh mengalami pemulihan dari segala persoalan masalah yang sedang dihadapi saat ini. Tuhan, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berilah mereka kemampuan menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila Roh-Mu ada atas Indonesia, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi atas bangsa ini. Pemulihan terjadi atas bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, Engkau menopang gereja-gereja-Mu untuk terus dapat berfungsi, melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini secara khusus hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang membawa persembahan mereka kepada Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan mereka. Berkatilah tangan-tangan yang menabur, yang membawa persembahan-persembahan ini Tuhan. Berkatilah mata pencarian usaha pekerjaan mereka. Dan biarlah Tuhan persembahan ini boleh dikelola menjadi alat di tangan Tuhan untuk melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi melalui wadah gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah menyelesaikan Tuhan ibadah kami pada hari ini. Dan sebelum kami mengakhirinya, kami rindu berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan berkata, amin. Haleluya. Kau menerimaku apa adanya, membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anak-Mu. Sungguh cinta-Mu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta seperti-Mu.
terpesona. Kau angkatku jadi anakmu. Sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan,